Hai, perkenalkan, nama saya Mati Paradana Arya Taksu dan saya akan mengobservasi Bali. Nah, sebelum kita masuk ke Bali Zoo, mari kita bertanya-tanya sedikit tentang karyawan-karyawan yang ada di Bali Zoo. Let's go. Selamat siang semuanya. Sekarang saya bersama Bapak Putu Setiawan. Beliau adalah bertugas sebagai marketing manager. Langsung saja kita bertanya ke beliau. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Saya di sini ingin bertanya sedikit tentang Bali Zoo ya. Ini tepatnya mewawancarai sedikit ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak. Tentang pengunjung. Ini kebanyakan dari negara mana saja sih Pak? Oh ya. Untuk saat ini pengunjung di Bali Zoo itu 50% wisatawan asing, 50% wisatawan domestik. Kalau wisatawan asing sendiri lebih banyak, paling besar itu dari Australia. Yang kedua itu sekarang dari Amerika, Rusia, Eropa, sama India. Kalau pengunjung ini ramai dikunjungi di hari apa saja? Kalau wisatawan asing dia tidak melihat weekend weekday, tapi wisatawan domestik atau lokal biasanya weekend weekday. Jadi kalau wisatawan asing setiap hari ada, Tapi kalau domestik biasanya mereka nyari Sabtu Minggu atau hari libur nasional. Menuju ke binatang Pak ya. Kebanyakan binatang yang ada di Bali Zoo ini dari mana saja tempat asalnya gitu. Koleksinya ya. Koleksi binatang kita sebagian besar binatang Indonesia. Misalnya mereka dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, dari Jawa, dan beberapa binatang yang memang didatangkan dari luar. Kita ada hyena, ada zebra, ada ostrich, itu memang binatang-binatang Afrika yang kita datangkan dari luar. Kalau binatang ya Indonesia, kita ada harimau Sumatera, ada orangutan, ada berbagai jenis rusa, burung-burung langka, ya itu binatang yang memang eksotik Indonesia yang banyak ingin dilihat oleh wisatawan mancanegara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pandemi ini memberi pengaruh pada penjualan Bali Zoo? Pasti, ya. Pandemi kemarin kita sempat tutup 2 kali ya selama pandemi, jadi otomatis tidak ada penjualan. Nah semenjak pandemi kemarin memang otomatis drop penjualan, kunjungan wisatawan drop karena tidak ada wisatawan asing waktu itu. Kunjungan wisatawan domestik juga terbatas karena memang ada PPKM. Jadi saat ini kondisi sudah mulai baru berangsur-angsur naik. Jelas pengaruhnya sangat besar. Oke.
Untuk pertanyaan terakhir Pak, boleh saya minta informasi nih omset sebelum dan sesudah pandemi? Kalau omset itu kewenangannya finance ya. Tapi kita lihat kalau saat ini saya sampaikan yang persentase saja. Pada saat pandemi ini omset kita 30% dari normal. Ya. 30% sampai 40% dari kondisi normal. Itu saja perbincangan dari kami. Terima kasih. Setelah saya berbincang dengan Bapak Putu Setiawan, saya akan menceritakan kisah tentang Bapak Anak Agung Gede Putra. Ya, beliau adalah pendiri Bali Zoo. Beliau mendirikan Bali Zoo bukan karena sebab. Kecintaan beliau terhadap binatang menjadi alasan yang paling pertama. Alasan kedua, beliau ingin membantu pariwisata di Bali. Dan pada saat itu, kebun binatang tidak ada di Bali. Inisiatif beliau sangatlah tinggi, rela menjual aset hingga meminjam uang di bank untuk mendirikan sebuah impiannya. Dan pada tahun 2002, Bali Zoo lahir. Bali Zoo adalah kebun sekaligus konservasi binatang pertama yang ada di Bali. Kebahagiaan Bapak Agung terlihat jelas pada saat itu. Namun, harus terhenti karena terjadinya peristiwa bom Bali. Ya, peristiwa yang merenggut ratusan nyawa dan merugikan banyak pihak nampaknya juga harus dialami Bapak Agung. Turis dari mancanegara terpaksa membatalkan penerbangannya, dan Bali Zoo tanpa pengunjung tidaklah berarti. Untungnya beliau mempunyai dana operasional. Dengan dana tersebut, beliau bisa bertahan pada saat itu. Waktu demi waktu Bali Zoo mulai bangkit. Masalah demi masalah sudah banyak dilewati. Dan Bali Zoo menjadi terkenal. Turis domestik maupun mancanegara terus berdatangan. Bukan berarti masalah sudah selesai. Hingga pada tahun 2019 COVID muncul. Ya, ini masalah terbesar yang mungkin pernah dialami Bali Zoo. Bali Zoo terpaksa tutup karena keadaan yang melanda seluruh dunia. Dan Bapak Agung harus kembali bertahan. Pekerja yang ada di sana terpaksa dirumahkan, bahkan tidak dipekerjakan lagi, demi menghidupi satwa-satwa yang ada di sana. Bali Zoo ditutup hingga 3 tahun lamanya. Pada tahun 2021, Bali Zoo mulai dibuka, walaupun sedikit yang datang ke sana. Hingga sekarang, tahun 2022, Bali Zoo mulai ada perkembangan. Sudah banyak turis maupun warga lokal yang sekedar belajar dan mengamati satwa yang ada di sana. Pesan dari saya, jangan menyerah. Kata gagal pasti ada jika ingin mendirikan suatu usaha. Teruslah mencoba sampai kata sukses digapai. Dan ingat, kita harus siap dengan masalah yang mungkin terjadi ke depannya. Saya Haridaya Taksu, pamit undur diri dan terima kasih.